Teori pendugaan adalah suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi ya. Jadi misalnya di sini kan populasinya itu sangat banyak ya. Jadi kita mengambil beberapa sampel. Misalnya ini populasi ya. Di sini kita ambil sampel ya. Nah, teori pendugaan berarti kita menduga apakah sampel yang kita gunakan ini akan sama atau mirip dengan populasi atau menjelaskan ya, menggambarkan dari populasi. Nah, itu adalah teori pendugaan. Nah, eh, kita kita dapat melakukan namanya pengujian hipotesa ya. Nah, apa itu pengujian hipotesa? Yaitu suatu apakah hasil dugaan tersebut diterima atau ditolak. Maksudnya di sini, kalau misalnya, jadi kan kita sebelumnya kita harus menduga ya, misalnya eh, kita menduga bahwa ada hubungan antara X dan Y ya. Jadi kita kan itu adalah hipotesis ya. Kemudian kita uji hipotesis tersebut. Nah, apakah memang benar-benar ada hubungan X dengan Y atau misalnya kita berduga bahwa sampel kita ini bisa menggambarkan dari populasi ya, sehingga nanti ada keputusan dugaan kita ini diterima atau ditolak ya. Nah, di sini di dalam pendugaan statistik itu ada dua ya, ada dua macam, ada pendugaan titik, ada pendugaan interval ya, ada dua macam. Yang pertama titik, yang kedua interval. Nah, kalau misalnya titik berarti hanya ada satu nilai saja yang digunakan untuk menduga parameter ya. Jadi kita hanya menduga, misalnya contoh kita akan menduga bahwa nilai data inflasi itu 5% ya, 5%. 5% untuk bulan September itu 5%. Nah, itu kan hanya ada satu dugaan ya, itu namanya dugaan titik, pendugaan titik. Tapi kalau misalnya pendugaan interval, berarti ada range-nya ya. Misalnya berat inflasi pada bulan September itu antara 2%, paling kecil adalah 2% sampai 5%. Berarti kan di sini ada dua, ini namanya adalah pendugaan interval ya. Ada yang nilai yang paling bawah, satu titik bawah, ada yang nilai paling atas ya, gitu ya maksudnya ya. Paham ya, yang ada yang namanya pendugaan titik, ada pendugaan interval. Kalau titik berarti hanya ada satu nilai ya, misalnya kita hanya menduga 5%. Terus kalau misalnya interval itu berarti ada nilai intervalnya 2 sampai 5% tadi ya. Nah, itu adalah teori pendugaan. Nah, di sini yang rumuskan parameter populasi titik ini adalah rumusnya ini ya. X sama dengan 1/N. N ini adalah jumlah populasinya ya, dikali dengan sigma XI atau jumlah rata-rata, jumlah nilai ya intinya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini yang S2 adalah ini untuk mencari nilai standar deviasi. Nah, ini adalah untuk yang parameter titik. Nah, sekarang kita ke pendugaan interval. Nah, kalau interval tadi ada nilai batas bawah dengan batas atas ya. Nah, ini misalnya suatu nilai dugaan tidak mungkin mencapai 100% ya. Jadi baik titik maupun apa sih namanya? Maupun interval nggak mungkin mencapai 100%, benar ya. Terus interval keyakinan atau confidence interval dibatasi oleh dua nilai, yaitu nilai bawah atas dan bawah atas bawah ya. Jadi yang tadi saya lagi sebutkan kalau interval itu ada dua, misalnya 2% dan 5% ya. Jadi 2% adalah nilai bawah dan 5% itu adalah nilai atas. Nah, ini adalah ciri-cirinya yang pendugaan interval. Nah, jadi ini rumusnya ya. Nah, jadi untuk rumusnya yang interval ini, S min Z SX, terus ini kurang lebih besar dari parameter ya.
terus lebih kecil dari S plus ZSX sama dengan C. Nah, ini ya yang perlu kita, misalnya biar enggak, ini S min ZXS ini adalah nilai terendah, nilai paling bawah ya. Sedangkan Z plus S plus ZSX ini adalah nilai atas ya. Jadi kalau dan C adalah parameter pendugaan. Misalnya kita menduga bahwa kebenarannya 80% ya. Atau misalnya kita menduga bahwa kebenarannya 90% gitu ya. Nah, di sini jadi kita dapat menyimpulkan bahwa nilai parameter atau rata-rata itu pasti lebih besar daripada nilai bawah ya, ini bawah, dan pasti lebih kecil dari nilai atas ya, kayak gitu. Nah, ini. Nah, ini kan rumusnya ya. Ini kan kalau disingkat ini batas bawah, SZ min ZXX ini. Terus kalau ini kan batas atas. Jadi kalau disimpulkan kan parameter atau rata-rata itu lebih besar dari nilai bawah dan lebih kecil dari nilai atas, kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kita ini ya rumusnya dulu. Nah, terus di sini sebelum untuk mencari nilai apa ya? ZXX tadi, kita juga menggunakan rumus ya interval keyakinan rata-rata. Nah, ini. Sini ada dua rumus ya. Nah, misalnya ini ada dua rumus. Yang pertama, ketika distribusi normal dan standar deviasinya distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui ya. Ini ada yang tidak diketahui. Ini distribusi normal dan standar deviasi yang diketahui ya. Kemarin kalau data terdistribusi normal kan bentuknya seperti ini ya. Materi kemarin. Nah, ini 0, ini sampai ini min 2, ini 2 ya. Jadi ciri-ciri data ketika terdistribusi normal, jadi dia nilai mu-nya atau parameternya itu antara min 2 sampai dengan 2 ya itu. Nah, kemudian untuk standar deviasi kemarin kita lambangkan dengan ini ya, masih ingat. Nah, itu adalah standar deviasi. Nah, ini kalau yang ini, rumusnya ini diketahui ketika nilai standar deviasinya sudah diketahui ya. Kalau yang ini ketika nilai standar deviasinya tidak diketahui. Nah, nanti kita bahas di contoh soal. Nah, kemudian tadi kan ada rumus ya. Ini XX ya. Nah, untuk mencari XX ya, atau standar kesalahan, nah ini kita pakai rumus ini. Ini untuk populasi tidak terbatas dan ini untuk populasi terbatas. Nah, bagaimana kita tahu bahwa populasi itu terbatas atau tidak? Jadi kita harus bagikan dulu ya, N per N ya. Artinya sampel dibagi populasi sampel dibagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini langsung ke contoh soal saja biar nggak bingung ya. Nah, yang pertama kita cari, ini contoh soal yang standar deviasi populasi diketahui ya. Jadi yang standar deviasi populasi diketahui ya. Nih, pakai rumus yang ini berarti ya. Nah, ini standar deviasi populasi diketahui. Oke. Nah, ini contoh soal. Standar deviasi return on asset atau ROA di 37 perbankan di Indonesia adalah 2,35 ya. Diambil 10 sampel dari 37 perbankan dengan rata-rata ROA-nya adalah 0,43. Buatlah interval keyakinan dengan tingkat kepercayaan 80%. Nah, jadi misalnya di sini populasinya berapa? Populasinya adalah 37 ya. Populasinya 37. Terus standar deviasinya ini adalah 2,35 ya. Dan rata-ratanya itu adalah 0,43. Sampelnya berapa? Diambil 10 ya ini. Makanya diketahui di sini standar deviasi ini 2,35 mu atau
terus mu atau rata-rata itu 0,43, populasinya 37, terus sampelnya ada 10. Nah, tingkat kepercayaannya kita pakai yang 80% dulu kita bahas ya. Nah, di sini tadi kan kita mau menentukan, sebelum kita kerjakan, kita tentukan dulu populasinya ini terbatas atau tidak. Caranya tadi kan N per N ya. Jadi 10 per 37 sampel dibagi populasi ya. Hasilnya adalah 0,05 0,27. Jadi lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, ini ya populasi terbatas. Nah, ini kalau lebih besar dari 0,05 itu adalah populasi terbatas. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang setelah itu kita oke gini. Bentar. Kok jadi gini? Error ya, ntar. Nah, ini ya. Nah, ini kan tingkat kepercayaan adalah 80% ya. Jadi kita masukkan saja rumus intervalnya tadi rumusnya ini ya. Untuk populasi yang terbatas. Nah, kita pakai rumus yang ini. Karena kan tadi standar deviasinya sudah diketahui ya. Berarti yang ini min Z alfa per 2 dikali XX. Nah, ini. Nah, pakai itu ini min Z alfa per 2 dikali XX lebih kecil dari mu. Ini ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masukkan ke rumus yang ini, berarti kita harus cari dulu namanya XX ya. Kita cari dulu XX-nya ini ya. Nilai XX adalah standar kesalahan ya. Jadi tadi rumusnya kalau sampelnya populasinya terbatas itu kan A per tau per N plus standar deviasi per N akar N dikali dengan akar N min N atau per N1. Nah, tadi standar deviasinya kita udah ketahuan 2,35 ya. Jadi tinggal masukin saja 2,35. Ini ya. Berarti XX sama dengan 2,35 per akar dari ini N-nya 10 akar dari sampel dikali dengan 37 itu kan populasi dikurangi sampel dibagi dengan populasi dikurangi 1. Nah, ini ketemu hasilnya 0,64 ya. Jadi udah ketemu XX-nya 0,64. Nah, selanjutnya kita setelah XX sudah ketemu, kita mencari namanya nilai Z alfa per 2 ya. Nah, tadi kan nilai dengan kepercayaan 80% ya. Ini 80% ya. Berarti nilai alfanya itu adalah 20%. Ya, alfa itu berarti errornya ya. Apa? Ya, jadi alfa sama dengan 100 dikurangi nilai C ya. Jadi kan tingkat kepercayaan itu kan maksimum 100% ya. Nah, di sini kan tingkat kepercayaan cuma 80%. Berarti A-nya adalah 100 min 80%, berarti adalah 20%. Nah, gimana kalau misalnya C-nya adalah 90%, berarti kan di sini nilai alfanya adalah 10% ya. 100 dikurangi 90 sama dengan 10%. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kan untuk mengetahui nilai Z alfa per 2, nah, ini ada gambar ya. Jadi ini biar lebih mudah ya, ada grafik ya. Nah, kita kan kemarin kalau distribusi normal kan bentuknya begini ya. Nah, ini kan 0,5 ya. 0,5. Ini 0,5. Nah, tingkat kepercayaan di sini, ini kan 10% ya, 20% ya. 20% ini dibagi dengan 2, berarti di sini 10%. Di sini adalah 10% juga, atau 0,1. Nah, ini kan luasnya 0,5, berarti 0,5 dikurangi 0,1 sama dengan 0,4 ya. Jadi
nilai Z alfa. Jadi nilai Z alfa per 2 itu sama dengan 0,4 ya. Jadi, nah ini 0,4. Nah, selanjutnya kita pakai namanya tabel Z ya. Nah, di sini cara untuk mencari tabel Z, misalnya tadi kan ketemu berarti 0,4 ya. Berarti kita cari secara random di sini ya. Nilai yang mendekati 0,4 ya. Jadi di sini ketemu 0,3997. Ini kan mendekati dengan 0,4. Nah, dari hasil itu barulah kita bisa tarik ya. 0,039 ini ada di tabel berapa? Kalau dari samping itu 1,2 dan kalau ke atas itu adalah 0,08 ya. Berarti ketemu, maka nilai Z-nya adalah 1,28. Nah, itu. Nah, baru setelah nilai Z alfa per 2-nya sudah ketemu, baru kita bisa masukkan ke rumus yang ini ya. Nah, ini ditulis ulang tadi ya. Jadi misalnya tadi udah ketemu tadi rumusnya kan? Beda, aku. Jadi ini rata 0,43 ini kan mu-nya ya, mu dikurangi dengan 1,28 ya. Tadi nilai apa? Min. Nah, min Z alpha X itu kan 1,28 dari tabel Z-nya ya, 1,28 dikali dengan 0,64 XX-nya ya ini. Nih. Lebih kecil mu sama dengan lebih besar dari mu lebih kecil 0,43. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita simpulkan ini kan sebenarnya 0,43 ini kan min ya, dikali min ini kan plus ya. Jadi kan untuk batas bawah, batas atas itu biasanya ditambah, kalau yang ini biasanya dikurangi ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini maka kan ketemu hasilnya seperti ini ya. 0,43 dikurangi 0,82 sama dengan min 0,39 ya. 0,43 ditambah 0,82 1,25 ya. Jadi nilai interval paling bawah adalah 0,39 dan paling atas adalah 1,25. Nah, jadi kesimpulannya nilai ROA perbankan di Indonesia adalah 0,39% minus 0,39% sampai dengan 1,2% per tahun ya. Jadi kalau digambarkan kan seperti ini ya. Nah, berarti kan di sini misalnya 0,39 sampai dengan 1,25. Nah, ini adalah nilai ROA ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang nomor 2 ya. Contoh yang nomor 2 ini ketika populasinya tidak diketahui ya. Tadi kan standar deviasi populasinya tidak diketahui. Kalau tadi kan ada standar deviasi. Nah, ini misalnya pada tahun 2020 terdapat 677 emiten. 677 berarti adalah populasi ya. Terus yang terdaftar di BI 20 emiten merupakan saham yang paling diminati ya. 20 emiten berarti ini sampelnya ya. Rata-rata 20 saham ini dapat memberikan return saham sebesar 15% dengan standar deviasi 1,5% ya. Berarti kan ini standar deviasi dari sampel ya, karena kan dari 20, berarti kan standar deviasi populasinya belum tahu kita. Nah, buatlah interval keyakinan dengan kepercayaan 99%. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita tulis lagi diketahui S-nya sama dengan 1,5 ya, standar deviasi sampel ya. Tadi kan kalau yang contoh nomor 1 standar deviasi populasi. Kalau yang X 15, nah ini ya. Nah, selanjutnya kita cari populasi tersebut terbatas atau tidak ya. Rumusnya N per N sama dengan 20 per 677 sama dengan hasilnya adalah 0,02 kurang dari 0,5. Berarti dia tidak terbatas. Nah, kita kerjakan ya. Awalnya kita harus cari nilai X dulu ya. X-nya kalau sampelnya tidak terbatas, itu rumusnya S dibagi akar N ya. Berarti S-nya tadi berapa? 1,5 ya. Dibagi dengan akar dari 20. Sama dengan X-nya ketemu 0,34 ya.
Nah, kemudian kita akan mencari namanya, kalau misalnya standar populasi sudah ketahui, itu kan pakai Z alfa per 2 ya. Kalau yang nggak diketahui itu pakai T alfa per 2 ya. Kita pakai tabel T nanti ya. Nah, ini nilai C-nya 99%. Nah, untuk mencari nilai tabel T, kita harus cari nilai degree of freedom-nya dulu ya. Rumus degree of freedom itu DF sama dengan N-1. Sampelnya berapa? 20 dikurangi 1 sama dengan 19 ya. Nah, sekarang kita cari alfanya dulu ya. Tadi kalau misalnya 99%, berarti alfanya 100 dikurangi 99 sama dengan 1% ya. Tinggal 1% kalau didesimalkan 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. Nah, setelah itu baru setelah kita ketahui alfa dan degree of freedom-nya di tabel T ya. Nah, kalau di tabel Z tadi kan kita cari nilainya dulu tuh. Kalau di tabel T kita cari yang ujung-ujungnya dulu. Tadi degree of freedom-nya adalah 19 ya. Kita di gini, ini nomor degree of freedom. Kalau ini adalah nilai alfanya. Nilai alfanya tadi 0,005 berarti ini ya. Nah, ketemu dengan degree of freedom 11 dan nilai alfa 0,05 itu adalah 2,86. Nah, berarti T alfa per 2 itu adalah nilainya 2,86. Nah, baru deh kita bisa masukkan ke rumus ini ya. Nah, kita masukkan ke rumus ini yang tadi. Tinggal dimasukkan aja. Mu-nya berapa? Mu atau rata-ratanya adalah 15 ya. 15 dikurangi. Terus ininya apa nilai tabel T-nya 2,86 dikali dengan XX ini 0,34. Nah, terus habis itu untuk mencari batas atasnya 15 rata-rata ditambah dengan nilai ini apa? T alfa 2,86 dikali dengan 0,34 nilai XX-nya ya. Nah, jadi dikalikan ya. Hasilnya 15 min 0,97, 15 tambah 0,97, hasilnya adalah 14,03 dan 15,97. Jadi untuk batas bawah, return saham emiten di Indonesia yang tingkat kepercayaan 99%, untuk batas bawahnya adalah 14,3 ya. Sementara untuk yang batas atasnya adalah 15,97. Nah, kayak gitu ya. Intinya teman-teman harus cari dulu nilai XX-nya, kemudian cari nilai T alfa per 2. Kalau yang standar deviasi populasi diketahui, berarti mencari nilai XX dulu, baru mencari nilai Z alfa per 2. Nah, itu adalah cara untuk mencari interval ya. Oke. Jadi itu saja. Nah, ini waktunya sudah habis ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi